Selamat datang dalam video Bawaslu Membelajarkan. Dalam menjaga kualitas demokrasi serta pemilu yang jujur dan adil, tidak hanya bergantung pada pelaksanaannya di hari pemungutan suara, tetapi juga pada bagaimana kita mampu mengidentifikasi potensi kerawanan sejak dini. Melalui video ini, kita akan mempelajari bagaimana proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis, serta bagaimana data tersebut dianalisis untuk memetakan titik-titik rawan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran atau gangguan dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan kita semua dapat berperan aktif dalam mencegah kerawanan, serta turut menjaga integritas dan kredibilitas pemilu. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan semangat untuk mewujudkan pemilu yang aman, transparan, dan berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi sahabat-sahabat Bawaslu. Kami Bawaslu Kabupaten Probolinggo dengan ini memberikan pembelajaran kepada sahabat-sahabat Bawaslu, utamanya khususnya Kabupaten Probolinggo, dengan tema pengumpulan data dan pemetaan kerawanan pemilu ataupun pemilihan. Baiklah sahabat-sahabat Bawaslu yang sangat kami banggakan, dalam hal pengumpulan data, bagaimana pengumpulan data itu kami peroleh, kemudian kami olah, serta kami evaluasi dan sebagainya. Terlebih dahulu, apa maksud dari pengumpulan data? Pengumpulan data itu adalah proses sistematik untuk memperoleh, menganalisis, dan mengukur terkait dengan validitas penelitian sehingga kita bisa mengevaluasi. Kemudian metode pengumpulan data yang pertama adalah kuantitatif ataupun secara terukur. Bagaimana data tersebut secara kuantitatif bisa kita gunakan secara kuesioner, kemudian melakukan survei daring atau data secara statistik. Yang kedua, secara kualitatif atau mendalam. Kita bisa menggunakan metode wawancara secara mendalam ataupun diskusi kelompok ataupun bagaimana dengan studi dokumen. Yang ketiga, dengan metode observasi, dengan menggunakan pengamatan secara langsung terhadap subjek ataupun objek penelitian. Nah, dalam hal pengumpulan data ada beberapa langkah-langkah yang kita harus lakukan dalam pengumpulan data tersebut. Yang pertama, bagaimana kita menentukan data itu untuk menetapkan tujuan data sebagai informasi yang diperlukan. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah memilih metode. Apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan metode-metode. Kemudian yang ketiga, mengimplementasi, melaksanakan pengumpulan yang dapat kita interpretasikan nanti. Kemudian yang terakhir, yang keempat, terkait dengan langkah-langkah pengumpulan data, analisis, ya. Analisis adalah proses data menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan juga. Nah, bagaimana pengumpulan data kita olah menjadi data yang valid nantinya. Kemudian terkait dengan sumber data ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung
oleh jajaran pengawas, baik itu di kabupaten, di tingkat kecamatan, ataupun di tingkat desa, ataupun serta di tingkat PTPS. Kemudian data sekunder adalah data yang diperlukan, data yang dikumpulkan oleh pihak luar. Dalam hal ini mungkin sebagai pelapor ataupun pemohon terkait dengan hal-hal yang mungkin terjadinya suatu pelanggaran ataupun sengketa. Nah, dalam hal ini, dalam konteks pemilu sendiri sebetulnya ada 4 ya. Bagaimana pemilu itu bisa kita laksanakan? Ada 4 aspek ya yang bisa kita lakukan terhadap pemilu. Karena salah satu tidak ada unsur itu, maka tidak adanya pemilu ataupun pemilihan. Yang pertama terkait dengan peraturan, kemudian yang kedua terkait dengan penyelenggara, yang ketiga terkait dengan pemilih, kemudian yang terakhir yaitu adalah peserta. Itu komponen-komponen untuk bisa melaksanakan suatu pemilu ataupun pemilihan. Nah, dalam hal pengumpulan data, baik itu secara primer ataupun sekunder, dalam hal pengumpulan data secara primer itu kita pengawasan langsung terhadap suatu objek ataupun tahapan. Nah, dalam Undang-Undang 7 2017 pasal 93 kita memiliki tugas dan kewajiban sebagai pengawas pemilu ataupun pemilihan. Yang pertama, tugas Bawaslu sesuai dengan pasal 43. Yang pertama adalah penyusunan standar. Artinya kita menyusun standar tata cara bagaimana pengawasan itu. Kemudian yang kedua, pencegahan. Yang ketiga, pengawasan. Kemudian yang keempat, netralitas, pengawasan netralitas. Yang kelima, penanganan pelanggaran. Dan yang terakhir, bagaimana itu suatu rekomendasi. Nah, dari ketentuan Undang-Undang 7 nomor 7 2017 kita memiliki tugas dan kewajiban sesuai dengan pasal 93 tadi. Apa yang sudah kami sampaikan kepada sahabat-sahabat Bawaslu terkait dengan tugas dan kewajiban sebagai pengawas pemilu, kita memang dalam hal ini mengutamakan pencegahan sesuai dengan pasal 43 tadi. Bagaimana kita memetakan indeks-indeks kerawanan suatu daerah, terutama khususnya Kabupaten Probolinggo. Dalam hal pencegahan, kita memiliki kewenangan dalam hal pencegahan. Yang pertama, kita selalu memberikan surat himbauan kepada teman-teman, kemudian melakukan suatu sosialisasi kepada sahabat-sahabat Bawaslu terkait dengan tahapan-tahapan pemilu ataupun pemilihan. Nah, dalam hal pencegahan, kita memang sebagai bentuk preventif kita sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Nah, bagaimana dengan kondisi atau situasi Kabupaten Probolinggo terhadap pemilu-pemilu ataupun pemilihan yang kita sudah laksanakan di tahun-tahun sebelumnya? Nah, dalam hal pemetaan indeks kerawanan ini, kita memang memerlukan data untuk dikumpulkan sehingga menjadi indeks kerawanan terhadap pemilu nantinya. Nah, dalam hal pengumpulan data, strategi deteksi dini terhadap pencegahan pelanggaran itu kita bisa berbasis data. Nah, dalam hal presentasi ini kita akan membedah bagaimana kita mengubah data mentah di lapangan menjadi strategi pencegahan yang efektif. Sebagai pengawas, tentunya tugas dan kewajiban kita bukan hanya menunggu laporan dari pihak lain ataupun dari masyarakat, tetapi bagaimana kita peka dan bisa membaca tanda-tanda kerawanan sebelum masalah itu muncul ke permukaan. Banyak sekali contoh-contoh dalam hal pencegahan kita yang kita sudah lakukan pemilu-pemilu sebelumnya ya, baik itu pemilu serentak kemarin di tahun 2024
ataupun di pemilihan ya kepala daerah di tahun yang sama juga 2024 kemarin, bagaimana kita mencegah suatu kerawanan-kerawanan agar masalah tersebut tidak muncul ke dalam permukaan atau bisa kita selesaikan tanpa adanya gesekan dan lain sebagainya. Mengapa Bawaslu perlu memetakan suatu titik-titik kerawanan? Ya. Karena dalam pemilu proses yang sangat kompleksitas ya, dengan kepentingan yang sangat tinggi ya. Potensi gangguan contoh seperti berita-berita hoax, kemudian politik uang, kemudian fanatisme pendukung, kemudian terkait dengan netralitas ASN, serta kendala terhadap geografis ya yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Nah, dalam hal ini tentu kita pemilu yang kemarin ataupun pemilihan kepala daerah yang kemarin di tahun 2024 ini, alhamdulillah ya, kita bisa menekan terkait dengan politik uang, kemudian berita-berita hoax, kemudian netralitas ASN, serta geografis ya, hambatan-hambatan baik itu secara logistik, kemudian dan sebagainya. Nah, Bawaslu sendiri bertransformasi ya, bukan hanya sekedar penegak keadilan atau bisa dikatakan mungkin sebagai pemadam kebakaran istilahnya mungkin ya, dalam hal ini menangani suatu pelanggaran, tetapi sekaligus menjadi arsitek ya, arsitek dalam hal ini pencegahan, baik itu melalui instrumen indeks kerawanan pemilu yang bisa dikatakan IKP ya, karena tiap adanya pemilu ataupun pemilihan kita tentunya ada indeks kerawanan pemilu. Nah, dalam hal pengumpulan data, data ini adalah senjata utama kita dalam penindakan ya ataupun pencegahan yang kita prioritaskan dalam hal ini preventif ataupun pencegahan. Nah, untuk mengkolekting suatu data maka kita butuhkan informasi-informasi baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, dengan adanya indeks kerawanan ini kita bisa mengetahui titik-titik mana kerawanan terhadap suatu daerah khususnya di Kabupaten Probolinggo ini. Nah, dalam hal ini mungkin nanti bisa kita paparkan terhadap indeks-indeks kerawanan, titik-titik mana yang menjadi prioritas kami, pengawasan prioritas kami terhadap kerawanan di suatu daerah atau di suatu wilayah khususnya di Kabupaten Probolinggo, nanti bisa disampaikan oleh rekan-rekan kami sesama pimpinan di Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Untuk itu sahabat Bawaslu, terima kasih atas atensi dan serta-merta masih di sini untuk mengikuti pembelajaran terkait dengan tema pengumpulan data dan pemetaan kerawanan pemilu ataupun pemilihan. Untuk itu kami silakan kepada masyarakat untuk mengikuti sampai akhir pembelajaran kali ini sehingga kegiatan ini dapat bisa memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya Kabupaten Probolinggo untuk menjaga demokrasi terhadap pemilu ataupun pemilihan yang akan datang. Tugas, fungsi, dan wewenang serta kewajiban Bawaslu mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi. Dalam pengawasan, kita melakukan pencegahan dan penindakan. Untuk melakukan pencegahan, kita tidak serta-merta mencegah dan menindak, tetapi ada rentetan-rentetan. Rentetan yang pertama adalah paling tidak kita harus punya data. Data itu untuk dijadikan sebuah dasar untuk mengawasi dan menindak. Teknik
pengumpulan data yang kita lakukan ada dua hal. Satu, primer dan sekunder. Primer ini kita lakukan dari dalam, kita terjun langsung ke lapangan, kita mendatangi tokoh masyarakat, kita mendatangi masyarakat langsung, dan yang kedua sekunder. Sekunder ini bisa dari laporan kepolisian, baik juga ada laporan dari KPU. Setelah data primer dan sekunder kita dapatkan, kita analisis data tersebut, baru kita eksekusi di lapangan. Selain daripada itu, data-data yang ada itu kita kelola supaya data itu betul-betul objektif dan up to date serta relevan. Karena kita tidak mungkin akan bergerak melakukan pencegahan dan penindakan melalui data yang usang. Nah, bagaimana caranya supaya Bawaslu mempunyai data primer dan sekunder supaya datanya betul-betul objektif, up to date dan relevan? Kita melakukan beberapa cara. Pertama, SDM pengawasan, kita kasih pembelajaran, kita kasih bimbingan bagaimana sekiranya analisis yang mereka dapat, data yang mereka dapat betul-betul sesuai yang kita inginkan, objektif, up to date dan relevan. Nah, ketika masa tahapan biasanya di tingkat kecamatan kita sudah mempunyai panwascam, dan di tingkat desa sudah punya yang namanya PKD. Kita bimbing mereka, kita bina mereka bagaimana sekiranya betul-betul jadi pengawas yang pada akhirnya akan melahirkan data objektif, up to date dan relevan ini. Selain daripada itu, kita juga buat yang namanya AKP. AKP itu ibarat senjata ya. Senjata untuk mendapatkan data yang objektif, up to date dan relevan barusan. Jadi dari AKP tersebut, petugas lapangan turun langsung kepada masyarakat, turun langsung kepada stakeholder untuk mendapatkan data yang kita butuhkan. Data kerawanan tersebut ketika sudah didapatkan, terus kita berikan simbol supaya mempermudah untuk mengingat. Biasanya kita itu simbolnya berbentuk warna. Semisal kuning kerawanan yang biasa, hijau sudah harus segera ditangani, dan kalau merah harus segera kita tangani. Karena memang Bawaslu sampai jajaran ke bawah itu mempunyai tugas tidak hanya 1 sampai 12 jam, tapi 24 jam. Jadi ketika ada persoalan-persoalan di lapangan, walaupun itu terjadi jam 3 pagi, kita harus datang ke lokasi ketika kerawanan itu sudah masuk kategori yang merah. Makanya ketika sudah ada kejadian begitu harus segera kita tangani. Di dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017 pasal 9 ayat 1 poin B menjelaskan bahwa mengkoordinasikan, menyupervisi dan membimbing serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu perlu dilakukan analisis dan interpretasi data yang benar-benar detail dan benar-benar akurat. Kenapa? Karena data yang sudah dipetakan perlu dianalisis lebih dalam. Kita melakukan dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan angka-angka statistik dengan realitas kualitatif di lapangan. Kuantitatif yang dimaksud adalah melakukan pembobotan pada setiap indikator kerawanan pemilu. Dalam hal ini kita perlu menentukan
IKP mana yang benar-benar harus kita perhatikan sehingga kita mampu memetakan mana nih titik kerawanan yang benar-benar harus kita awasi dengan baik sehingga menghasilkan pencegahan yang benar-benar berkualitas. Sehingga kita juga perlu memahami latar belakang kenapa terjadi pelanggaran yang terus-menerus terjadi di setiap tempat di mana memungkinkan kerawanan, kecurangan, bahkan terjadinya politik uang itu terus-menerus terjadi. Maka kita sangat perlu melihat apa yang melatar belakanginya. Contoh semisal faktor pilkades yang menyebabkan terjadinya politik uang. Maraknya masyarakat mendukung salah satu paslon dengan fanatisme yang tinggi sehingga perlu adanya uang atau perlu adanya imbalan yang mampu untuk menaikkan suara salah satu pasangan calon. Itu kemudian menjadi latar belakang. Itu bisa saja terjadi. Nah, ada beberapa hal yang perlu dijadikan contoh studi kasus berdasarkan pengalaman saat pemilu tahun 2024. Ada beberapa TPS yang banyak terjadi kerawanan pemilu. Salah satu kita ambil indikator pemilih DPT yang tidak memenuhi syarat. Di situ kita temukan ada sejumlah 482 TPS yang itu berada di lingkungan Kabupaten Probolinggo. Terus kemudian indikator yang kedua bisa kita jadikan contoh studi kasus juga DPTB, daftar pemilih tambahan, yaitu kita temukan di 222 TPS di seluruh Kabupaten Probolinggo. Juga kita temukan kekerasan di TPS itu terjadi di 5 TPS, yaitu berada di, kalau kita mengacu kecamatan kita ada di 24, dari 24 kecamatan itu terjadi di 4 kecamatan di Bantaran, Gading, Keraksan, dan Maron. Itu wilayah-wilayah yang memang selama ini menjadi rawan terjadinya kecurangan ataupun sudah menjadi titik rawannya pemilu selama ini. Terus kemudian contoh juga petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon. Nah, ini yang kemudian sering terjadi juga, bahwa penyelenggara yang harusnya posisinya netral ini kemudian juga ikut terlibat memenangkan salah satu calon. Itu kita temukan di 10 TPS. Juga sama, makanya kita tadi sebut di 4 kecamatan, Gading juga masuk, Maron juga masuk, Keraksan juga masuk. Nah, itu kemudian perlu benar-benar kita perhatikan sehingga kita perlu benar melihat seperti apa sih hal-hal yang melatar belakangnya itu. Terus kemudian setelah data-data itu terkumpul, kemudian kita analisis, terus kemudian kita sudah tahu latar belakangnya, terus kemudian kita tahu bagaimana proses penyelesaiannya, termasuk juga di dalam hal ini apa yang penindakan apa yang harus dilakukan kepada mereka yang sudah melakukan pelanggaran tersebut. Maka setelah itu semua terjadi, kita perlu melakukan penyusunan dan pelaporan. Nah, untuk apa? Untuk kembali mengingat dan merekomendasikan untuk pemilu berikutnya seperti apa harusnya bagi penyelenggara melakukan pencegahan di tempat-tempat yang kita anggap rawan. Nah, maka yang harus dilakukan dalam penyusunan laporan, yang pertama adalah kita harus membuat ringkasan yang cukup padat, jelas, dan sesuai dengan arah yang benar-benar mampu membawa kita paham terhadap indeks kerawanan pemilu tersebut. Terus kemudian kita juga di dalam penyusunan laporan tersebut, kita juga harus menulis atau mencatatkan temuan apa saja yang terjadi. Nah, tadi yang sudah saya sebut di dalam contoh studi kasus seperti itu, ada politik uang, KPPS terlibat, permainan di DPTB, terus kemudian
banyak hal dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita catatkan dengan baik. Nah, sehingga di dalam penyusunan kita juga mencatat yang namanya rekomendasi. Rekomendasi apa yang perlu kita catatkan untuk pemilu berikutnya. Yang pertama, instruksi. Kita harus memberikan instruksi yang jelas kepada anggota kita yang di bawah. Dalam hal ini ada Panwascam, ada PKD dan pengawas TPS. Terus kemudian saran perbaikan. Saran perbaikan ini menjadi catatan kita, menjadi kekuatan kita bagaimana nilai kita, tugas kita ini benar-benar dilaksanakan. Sehingga apapun pelanggaran yang terjadi di bawah, ketika pengawas pemilu ini mengeluarkan saran perbaikan, maka mau tidak mau itu harus dilakukan. Dan yang terakhir, ini sangat penting dan ini untuk menjadi pendidikan politik kita, yaitu sosialisasi. Nah, kita juga harus pandai-pandai bersosialisasi kepada masyarakat, karena bukan hanya penyelenggara yang melakukan pengawasan, tetapi juga masyarakat terlibat langsung juga mengawasi. Sehingga kita juga harus mampu memetakan kelompok mana yang harus kita berikan sosialisasi. Baik itu kelompok masyarakat, kelompok pemerintah, kelompok renta, kelompok disabilitas, semuanya kita wajib melakukan sosialisasi kepada mereka. Dan yang terakhir, setelah kita melakukan penyusunan dan pelaporan, maka yang perlu kita lakukan adalah menutup kegiatan ini dengan memberikan kesimpulan bagaimana data itu sudah kita kumpulkan, terus kemudian kita olah, terus kemudian kita jadikan output, maka kita akan mendapatkan data yang akurat, yang tepat sasaran, terus kemudian sesuai dengan tujuan, arahnya juga sesuai, sehingga kita mampu menghasilkan peta pencegahan yang tepat, pencegahan yang efektif, dan pencegahan yang efisien. Sehingga perlu juga kita mendapatkan data yang benar-benar kita butuhkan untuk rekomendasi untuk pencegahan di pemilu berikutnya. Quote dari saya, cegah sedini mungkin, awasi seteliti mungkin, dan tindak tegas setegas mungkin. Mungkin itu dari saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.